Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kali ini, tentunya di video ini, kami akan menyajikan sebuah informasi mengenai dunia akuntansi, yang mana kami mengambil topik dari sebuah makalah dari website www.emeraldinsight.com, yang mana video ini akan kami sajikan dengan tujuan menambah wawasan kita semua. So, mau tahu videonya seperti apa? Let's check it out. Oke guys, sebelum kita kupas poin-poin yang akan kita terangkan pada makalah ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya berasal dari kelompok 5 dengan anggota 3 orang. Yang pertama Narma Aziz Bagio, saya sendiri. Yang kedua Anisya Zalia, yang ketiga Nabila. Poin-poin yang akan kita bahas pada makalah ini, yang pertama ada introduction, yang kedua literatur review dan hypothesis formulation, yang ketiga research method, yang keempat data analysis dan result, yang kelima discussion and conclusion. Oke, kita langsung saja masuk kepada poin pertama, yaitu introduction. Ada sebuah teori lama, yaitu economic theory, yang mengasumsikan bahwa manajer membuat keputusan untuk memaksimalkan profitabilitas. Ini didukung oleh pandangan para ahli yang lain dengan mengatakan sebuah informasi akuntansi dia menunjukkan bahwa ekonomi adalah sumber utama bagi seorang manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa economic teori ini sangat didukung oleh para ahli yang lain, bahwa manajer harus dia membuat keputusan untuk memaksimalkan profitabilitas. Nah, sekarang kita kembali kepada judul dari makalah ini, The Social and Environmental Impact. Nah, berbicara tentang the social and environmental impact ini, berarti dampak dari sosial dan environmental information terhadap manajer, terhadap pengambilan keputusan oleh manajer. Nah, seorang manajer yang ada di perusahaan, dia akan melakukan atau mengoperasikan perusahaannya dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada, sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, guna mencapai tujuan utama dari sebuah perusahaan itu, yaitu mencapai profitabilitas atau mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Nah, adanya penggunaan sumber daya yang digunakan oleh sebuah perusahaan, baik itu sumber daya yang sudah saya katakan tadi, baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alam, itu berarti perusahaan juga melibatkan interaksi sosial dan lingkungan. Oke, sehingga baik secara tidak langsung atau langsung juga akan berdampak kepada kehidupan lingkungan sosialnya. Nah, ada operasi dari sebuah perusahaan itu, perusahaan juga membutuhkan beberapa peran dalam pelaksanaan transaksi-transaksinya. Contohnya, membutuhkan peran investor dalam menanamkan saham, kreditor untuk meminjamkan dananya untuk operasi perusahaan. Dan berkenaan dengan operasi perusahaan, peran pemerintah juga diminta dalam perihal legalitas perusahaan. Dan legalitas perusahaan diberikan sesuai dengan izin dan keterangan operasinya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu juga diperlukan peran masyarakat sebagai konsumen yang akan membeli atau memakai produk, barang atau jasa yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Intinya, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau bisa kita sebut stockholder, tetapi juga kepada pemerintah, karyawan, konsumen, dan lembaga lainnya, atau kita sebut sebagai stakeholder. Nanti kita akan bahas di poin yang berikutnya. Nah, perusahaan yang menganggap dirinya sebagai masyarakat, maka perusahaan tersebut harus tetap mempertimbangkan antara keuntungan atau laba yang didapat dengan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan sosial, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak akan menyebabkan bencana atau kerusakan terhadap lingkungan. Bentuk perhatian terhadap sosial dan lingkungan bisnis dan dampak dari sosial dan lingkungan sudah mampu mengukur sejumlah perusahaan untuk mengaktifkan dan mengatur tentang informasi sosial dan lingkungan ini. Nah, adapun sustainabilitas terhadap sosial dan lingkungan informasi ini
dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan reputasi. Ya, tentunya reputasi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas karyawan. Yang ketiga, mengurangi informasi yang tidak akurat tentang kinerja sosial perusahaan. Yang keempat, membantu organisasi untuk memperbaiki visi dan strategi perusahaan. Yang kelima, mengurangi limbah dalam organisasi. Yang keenam, meningkatkan hubungan dengan badan pengawas. Yang ketujuh, menghemat biaya. Yang kedelapan, meningkatkan loyalitas konsumen. Yang kesembilan, meningkatkan akses ke modal. Yang selanjutnya, asuransi disukai, meningkatkan profil jangka panjang, risiko pemantauan lebih baik untuk jangka panjang, perbaikan, dan manajemen. Adanya sustainabilitas ini membuat seluruh yang berkaitan dengan operasi perusahaan, baik itu dari pihak perusahaan itu sendiri ataupun sosial dan lingkungan ini memiliki dampak yang positif terhadap masing-masingnya. Contohnya saja, bagi perusahaan ketika dia memiliki sustainabilitas terhadap sosial dan environmentnya, dia memiliki dampak positif, yaitu meningkatkan kesetiaan karyawannya kepada perusahaan itu sendiri. Jadi karyawan yang kompeten, karyawan yang memiliki keahlian yang bagus, itu tidak akan berpindah atau berpaling apabila perusahaan kita memiliki atau peduli terhadap dampak dari sosial lingkungan itu sendiri. Dan adapun untuk lingkungan dan sosial itu, contohnya dia di sini mengurangi limbah dalam organisasi. Contoh limbah ini, tentu limbah ini akan menimbulkan sebuah kerusakan atau bencana bagi sosial lingkungannya. Dan juga kalau kita lihat, dia meningkatkan akses ke modal. Nah, dengan adanya hal ini, maka para investor akan melirik perusahaan kita bahwa perusahaan kita ini memiliki standar-standar yang memenuhi, guys. Dia memiliki atau kepedulian terhadap sosial dan environment information. Oke, pada penelitian sebelumnya, Harrison dan Harrell tahun 1993 telah mengandalkan sebuah teori, yaitu teori keagenan, sebagai argumen dasar untuk melakukan penelitian terkait dengan impact of social and environment information ini. Akan tetapi para ahli yang lain itu membantah bahwa teori ini memiliki banyak sekali kekurangan, yang mana teori ini tidak mampu menjelaskan secara implisit atau eksplisit hubungan kontraktual yang terjadi antara perusahaan dengan para stakeholder dan stockholder, yang mana stakeholder ini terdiri dari society dan environment. Nah, dari sini muncul sebuah teori yang lain dari para ahli, yaitu stakeholder theory. Yang mana stakeholder theory ini dia menjelaskan secara gamblang perbedaan, arti dari perbedaan yang terjadi antara perusahaan dan stakeholder ini. Nah, oleh karena itu stakeholder theory ini dia mampu menjelaskan hubungan yang terjadi secara implisit dan eksplisit yang terjadi antara stakeholder dan perusahaan. Nah, sekarang kita membahas tentang literatur review. Yang pertama, manajemen proyek dan informasi akuntansi. Bagi seorang manajemen, bahwa proyek merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan dengan usaha yang keras dan bersifat sementara atau tidak harus atau bisa dikatakan tidak permanen. Untuk melakukan sebuah proyek, perusahaan memiliki sebuah siklus yang mana terdiri dari sebuah perencanaan yang pertama. Nah, dari sebuah perencanaan ini, proyek yang dilakukan oleh sebuah perusahaan bisa mengalami sebuah peningkatan atau bisa kita sebut sebagai sebuah keberhasilan, tanda-tanda sebuah keberhasilan dari pelaksanaan sebuah proyek. Selanjutnya, setelah dilakukan perencanaan, maka akan dilakukan eksekusi atau pelaksanaan dari proyek itu sendiri. Yang ketiga ada evaluasi. Yang keempat ada penutupan. Setelah dilakukannya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kerja-kerja yang sudah dilaksanakan, maka
terakhirnya akan dilakukan penutupan untuk sebuah proyek. Akuntansi merupakan salah satu sumber utama informasi bagi manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Hal ini dikemukakan oleh Davidson and Trueblood tahun 1961, Burns 1968, Hall 2010. Ya, ini sangat benar bahwa akuntansi merupakan informasi yang akurat yang dapat digunakan manajemen untuk mengambil keputusan. Sebab ketika manajemen harus mendapatkan informasi juga akan membantu manajemen dalam melakukan pengembangan pengetahuan terkait dengan lingkungan sosial. Jadi dalam artian di sini manajemen juga belajar bagaimana cara mengatasi kehidupan lingkungan sosial. Dalam artian ini bisa menambah sebuah pengetahuan terkait dengan informasi lingkungan sosial. Dengan adanya informasi akuntansi, manajemen dapat menunjukkan masalah-masalah dan keuntungan dalam pengambilan keputusan ini. Dan akuntansi dari dampak sosial lingkungan ini lebih sering mengacu kepada istilah-istilah lain seperti akuntansi manajemen yang bersifat lingkungan, environmental costing, akuntansi sosial, akuntansi lingkungan, tanggung jawab kinerja akuntansi sosial, sustainabilitas akuntansi, dan aspek sosial lingkungan. Yang mana penelitian akuntansi sosial dan lingkungan lebih berfokus kepada penelitian terhadap penggunaan informasi bagi pihak eksternal. Nah, yang mana sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa stakeholder teori ini dia mencakup tentang lingkungan dan masyarakat atau sosial. Nah, sebelumnya stakeholder bisa dikatakan sebagai pihak baik internal ataupun eksternal yang memang mempunyai hubungan yang bersifat baik itu dia bisa dipengaruhi atau mempengaruhi baik itu secara langsung atau tidak oleh perusahaan. Dan adanya setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan, maka secara otomatis akan mempengaruhi si stakeholder ini. Dan tujuan dari teori stakeholder ini sebenarnya adalah dia membantu manajemen untuk mampu memahami lingkungan mereka, dalam artian stakeholder, dan menjalankan aktivitas perusahaan agar lebih efisien. Adapun tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder ini adalah membantu perusahaan memaksimalkan nilai dari dampak aktivitas yang dilakukan dan meminimalisasi kerugian bagi para stakeholder. Jadi dapat diartikan bahwasannya dia harus saling menguntungkan antara stakeholder dan perusahaan, sehingga di sini tidak ada yang sama-sama dirugikan. Ya, sebelum kita lebih lanjut menjelaskan tentang teori stakeholder ini, saya sudah menjelaskan tentang pada penelitian sebelumnya ada para ahli yang lebih mengandalkan agensi teori sebagai dasar untuk melakukan penelitian impact of social dan environmental information ini. Akan tetapi kan teorinya dibantah. Nah, ini alasan-alasan kenapa teori stakeholder ini lebih penting daripada teori agensi. Yang pertama, korporasi memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok banyak konstituen atau stakeholder yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan. Yang selanjutnya, teori yang bersangkutan dengan sifat dari hubungan ini baik dari segi proses dan hasil untuk perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, kepentingan semua pemangku kepentingan atau sah dan dalam artian sah memiliki nilai intrinsik dan tidak ada set kepentingan diasumsikan bahwa dia yang mendominasi orang lain. Yang selanjutnya, teori ini berfokus pada pengambilan keputusan manajerial. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan lingkungan. Ada beberapa pembagian stakeholder yang penting bagi perusahaan. Yang pertama, ada stakeholder peraturan, yang mana pembagiannya pemerintah, asosiasi perdagangan. Yang selanjutnya ada stakeholder organisasi, yang mencakup tentang pelanggan, pemasok, karyawan, dan pemegang saham. Yang selanjutnya ada stakeholder masyarakat, yaitu mencakup tentang kelompok masyarakat, organisasi lingkungan, dan lobby-lobby potensial lainnya. Yang terakhir ada media, sebagai hal yang penting bagi perusahaan sebagai stakeholder. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang perumusan hipotesis.
Dalam membangun hipotesis terkait penelitian, peneliti di sini dalam artikelnya banyak merujuk kepada teori stakeholder, teori konvergen stakeholder, serta pendapat para ahli dan peneliti sebelumnya, guna untuk memperkuat argumentasi dari penelitian ini. Di mana teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Teori ini menekankan kesadaran si perusahaan untuk mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari mereka yang terkena dampak kebijakan dari operasi perusahaan. Dalam hal ini, manajemen berperan untuk mempertimbangkan keputusan demi memenuhi sebagian besar dari hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan perusahaan. Selanjutnya, menurut beberapa pendapat para ahli dan peneliti sebelumnya, salah satu seperti menurut pendapat Grid pada tahun 2004, di mana disampaikan bahwa informasi sosial dan lingkungan yang baik atau buruk akan memberikan pengetahuan lebih tentang efek eksternal dan sosial dari keputusan manajer, sehingga manajer akan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Hall pada tahun 2010 dan Henry Journal pada tahun 2010 yang menjelaskan bahwa informasi akuntansi merupakan informasi penting bagi manajer dalam mengelola proyek perusahaan. Namun, informasi sosial dan lingkungan merupakan informasi umpan balik yang akan digunakan untuk menyesuaikan strategi manajer tersebut. Selanjutnya, berdasarkan teori konvergen stakeholder, manajer menggunakan informasi sosial dan lingkungan untuk menjaga kontrak mereka dengan pihak sosial dan lingkungan. Tugas manajer di sini adalah untuk mempertahankan pemangku kepentingan melalui penyeimbangan kepentingan mereka. Dengan mempertimbangkan informasi mengenai tindakan manajerial dan isu-isu lingkungan, manajer dapat mempertahankan kontrak yang akhirnya meningkatkan kinerja ekonomi mereka. Selanjutnya di sini intinya menurut pendapat si peneliti terkait argumen-argumen dari para ahli dan peneliti sebelumnya tersebut, yaitu selain informasi ekonomi, berarti juga terdapat peran penting dari informasi sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari seorang manajer. Sehingga berdasarkan teori-teori dan argumen-argumen tersebut, dalam artikelnya peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu H1A, manajer yang diberikan informasi ekonomi yang buruk dan informasi sosial dan lingkungan yang lebih baik, apakah mungkin untuk melanjutkan proyek tersebut dari manajer yang hanya disediakan dengan hanya informasi ekonomi yang buruk? Yang kedua, H2A-nya, manajer yang diberikan informasi ekonomi yang lebih baik dan informasi sosial lingkungan yang lebih buruk, apakah mungkin untuk tidak melanjutkan proyek dari manajer yang telah disediakan dengan hanya informasi ekonomi yang baik? Selanjutnya, metode penelitian. Dalam artikel disebutkan untuk menguji hipotesis maka dilakukan eksperimen di laboratorium. Sebanyak 50 orang berpartisipasi dalam eksperimen. Namun, salah satu dari mereka tidak lulus pemeriksaan manipulasi, sehingga total peserta yang berpartisipasi adalah 49 orang. Peserta atau subjek penelitian ini adalah mahasiswa di sebuah universitas besar di Indonesia. Mengapa mahasiswa? Karena menurut si peneliti, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Liana Cici dan Milne pada tahun 2005, ditemukan bahwa antara praktisi akuntansi dan mahasiswa tidak ditemukan perbedaan dalam pembuatan keputusan investasi ketika mereka diberikan informasi lingkungan atau permasalahan yang sama. Untuk memastikan bahwa semua mahasiswa yang terlibat memahami kasus yang diberikan, maka di sini peneliti memastikan bahwa eksperimen tersebut dilakukan oleh semua mahasiswa akuntansi, baik itu mahasiswa akuntansi manajemen maupun mahasiswa kursus manajemen keuangan. Ada 16 orang laki-laki dengan persentase 33% dan 33 orang perempuan dengan persentase 67%. Yang berpartisipasi dalam eksperimen tersebut. Karena mahasiswa tersebut merupakan relawan, jadi di sini peneliti menawarkan beberapa insentif untuk meningkatkan motivasi mereka, yaitu dengan memberikan door prize senilai Rp45.000 sampai dengan Rp57.000. Semua peserta diberi informasi tentang kinerja ekonomi, tetapi hanya beberapa kelompok eksperimen saja yang diberitahu tentang kinerja sosial dan lingkungan. Kinerja sosial dan lingkungan ini disajikan dalam bentuk kinerja yang baik dan buruk.
Terdapat 4 kelompok besar peserta dengan pembagian informasi ekonomi dan informasi lingkungan sosial sebagai berikut. Yang grup A yaitu mereka yang hanya menerima informasi ekonomi yang baik saja. Yang grup B yaitu mereka yang menerima kedua informasi, baik informasi ekonomi yang baik maupun informasi lingkungan sosial yang buruk. Yang C adalah kelompok mereka yang hanya menerima informasi ekonomi yang buruk saja, dan yang grup D adalah mereka yang hanya menerima kedua informasi, yaitu baik informasi ekonomi yang buruk maupun informasi sosial dan lingkungan yang baik. Selanjutnya, prosedur eksperimen dan materi kasus, di mana pada prosedur eksperimen terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu pemberian instruksi, yang kedua yaitu pemberian informasi sosial dan lingkungan, yang ketiga yaitu pembuatan keputusan oleh si partisipan. Pada penugasan eksperimen, seluruh peserta diberikan instruksi untuk bertindak sebagai seorang manajer investasi dari sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut pada 4 tahun yang lalu berinvestasi pada proyek senilai 10 miliar rupiah atau sekitar 1 juta US dollar dengan taksiran masa 7 tahun. Sekarang para peserta sebagai manajer investasi harus memutuskan apakah proyek tersebut harus dilanjutkan atau dihentikan karena adanya informasi tentang kinerja sosial dan lingkungan dari proyek ini. Peserta diminta untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan proyek pada skala 10 poin, sebagaimana yang telah digunakan dalam percobaan yang sama sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Harrison dan Harrell pada tahun 1993 dan peneliti-peneliti lainnya. Skala dibagi di titik tengahnya antara 5 sampai 6. Skala dibagi di titik tengahnya antara 5 dan 6 dan diberi label sehingga pilihan 1 sampai 5 mengindikasikan keputusan melanjutkan proyek dan skala 6 sampai 10 menunjukkan keputusan penghentian proyek. Titik akhir yang berlabuh untuk pasti melanjutkan atau menghentikan. Dengan demikian, semakin besar respon numerik yang ditunjukkan oleh peserta, maka semakin besar kecenderungan untuk menghentikan proyek. Peneliti menggunakan respon tersebut sebagai variabel dependen. Variabel bebasnya adalah informasi sosial dan lingkungan. Informasi tentang kinerja lingkungan disajikan dan dikembangkan dari Chen dan Milne pada tahun 1995 yang berisi informasi tentang pencemaran lingkungan dan informasi yang sesuai dengan peraturan lingkungan, di mana informasi ini disajikan dalam bentuk buruk dan baik. Dalam bentuk buruknya, informasi lingkungan tersebut dikatakan bahwa proyek itu dilaksanakan tanpa mematuhi aturan lingkungan yang berlaku dan menyebabkan polusi air, tanah, dan udara di sekitarnya. Dalam bentuk baiknya, informasi lingkungan tersebut menjelaskan bahwa proyek ini dilaksanakan sesuai dengan aturan pada waktu itu dan upaya telah dilakukan untuk mengurangi polusi yang disebabkan oleh proyek tersebut. Informasi tentang kinerja sosial disajikan dan dikembangkan oleh Theo dan Sin. Dalam informasi tersebut berisi tentang kesehatan dan keselamatan kerja masyarakat. Informasi ini juga disajikan dalam bentuk buruk dan baik, di mana informasi kinerja sosial tersebut dalam bentuk buruknya, informasi ini menunjukkan bahwa sejak awal proyek tidak ada usaha yang dilakukan oleh si manajer untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja. Begitu banyak masalah kesehatan dan keselamatan muncul. Mengenai masyarakat yang terkena dampak proyek tersebut, informasi menunjukkan bahwa proyek tidak melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat setempat mengeluhkan keberadaan dari proyek ini. Yang sedangkan informasi dalam bentuk yang baik dari kinerja sosial ini, informasi tersebut mengatakan bahwa proyek telah mencoba untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan dan keselamatan yang muncul, dan masyarakat mendukung dari keberadaan proyek tersebut. Selanjutnya, analisis data dan hasil. 1. Uji statistik, di mana di sini berdasarkan uji statistik menggunakan 2 pendekatan, yaitu analisis varians atau ANOVA, dan yang kedua yaitu tes Levene.
Untuk menentukan hasil dari data yang ada sama dengan hasil populasi, peneliti di sini menggunakan analisis varians, di mana analisis varians atau ANOVA menggunakan perbandingan direncanakan melalui teknik analisis kontras, menurut Kerlinger dan Lee pada tahun 2000. Dilakukan untuk menguji hipotesis. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Tes ini bertujuan untuk menentukan apakah ada kecenderungan yang signifikan secara statistik antara manajer yang disediakan dengan informasi ekonomi, baik itu buruk atau baik, dengan informasi sosial dan lingkungan yang baik itu buruk atau baik, lebih mungkin untuk tidak melanjutkan proyek daripada manajer yang hanya disediakan dengan informasi ekonomi yang baik atau buruk saja. ANOVA digunakan sebagai variabel dependen data dan menunjukkan bahwa ada garis yang cukup lurus berdasarkan normal Q sampai Q plot. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi adalah normal. Selain itu juga ada tes Levene, yaitu tes kesetaraan kesalahan varians, yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak signifikan pada tingkat 0,05. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana hasil penelitian jika dilihat dari statistik deskriptif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada 4 grup yang diberikan perlakuan yang berbeda-beda, sehingga dapat kita rangkum dalam sebuah tabel, yaitu tabel statistik deskriptif yang telah dianalisis sebelumnya, sehingga menghasilkan adanya jumlah peserta dilambangkan dengan N, min atau rata-rata grup dilambangkan dengan Y bar, dan standar deviasi dilambangkan dengan tau Y. Di mana pada grup ini untuk jumlah pesertanya atau jumlah partisipan grup A yaitu 13 orang, grup B 12 orang, grup C 11 orang, dan grup D 13 orang. Perlakuan yang pertama kita dapat melihat dari grup B. Grup B di mana diberikan informasi ekonomi yang baik dan juga informasi sosial lingkungan yang buruk, dan dibandingkan dengan grup kontrolnya yaitu grup A yang hanya diberikan informasi ekonomi yang baik. Hasil menunjukkan bahwa grup B memiliki min grup yang lebih tinggi dibandingkan grup A. Sedangkan untuk perlakuan yang kedua yaitu grup D diberikan informasi ekonomi yang buruk dan juga informasi sosial lingkungan yang baik dibandingkan dengan grup kontrolnya yaitu grup C yang hanya diberikan informasi ekonomi yang buruk. Hasilnya menunjukkan bahwa min rata-rata grup D lebih kecil dibandingkan dari min grup C. Dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa grup C memiliki min rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan min rata-rata kelompok lainnya, dan min terendah dimiliki oleh grup D. Jadi dapat kita simpulkan pada statistik deskriptifnya yaitu bahwa subjek mempertimbangkan informasi sosial lingkungan lebih penting daripada informasi ekonomi. Selanjutnya itu bagaimana sih cara peneliti melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis yang dilakukan oleh peneliti, mereka menggunakan analisis varian dan juga analisis kontras. Analisis varian, mereka melihat bagaimana perbandingan antara min grup 1 dengan grup yang lainnya. Sedangkan grup analisis kontras digunakan untuk analisis lebih lanjut untuk melihat perbedaan antara grup 1 dengan grup yang lainnya, dengan melihat perbandingan yang direncanakan. Hipotesis dari penelitian ini ada 2, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu manajer yang diberikan informasi ekonomi yang buruk dan informasi sosial lingkungannya baik lebih cenderung untuk melanjutkan proyek daripada manajer yang hanya disediakan informasi ekonomi yang buruk. Sedangkan hipotesis yang kedua, yaitu manajer yang diberikan informasi ekonomi yang baik dan informasi sosial lingkungan yang buruk lebih mungkin untuk tidak melanjutkan proyek daripada manajer yang hanya disediakan informasi ekonomi yang baik. Pada tabel statistik deskriptif yang dijelaskan sebelumnya, yaitu min grup eksperimen yang mendapatkan informasi ekonomi yang baik dan informasi sosial lingkungan yang buruk, yaitu grup B, lebih tinggi dibandingkan dengan grup kontrol yang hanya mendapatkan informasi ekonomi yang baik, yaitu grup A. Pada tabel yang ada pada slide itu, khususnya pada panel B,
teman-teman bisa memperhatikan bahwa adanya jarak min antara grup B dan grup A tersebut senilai 2,48 yang mengkonfirmasi bahwa perbedaan tersebut sangat signifikan secara statistik. Selanjutnya itu jika kita lihat dari perlakuan grup yang kedua antara grup D dan C menunjukkan bahwa min grup eksperimen yang mendapatkan informasi ekonomi yang buruk dan informasi sosial lingkungan yang baik yaitu grup D lebih rendah dibandingkan grup kontrol yang hanya mendapatkan informasi ekonomi yang buruk yaitu grup C. Pada tabel yang ada di slide juga menunjukkan bahwa jarak min antara kedua grup senilai 3,29 yang mengkonfirmasi bahwa perbedaan yang signifikan secara statistik, yang dimana hal ini juga dapat diilustrasikan pada gambar berikutnya, yaitu pada di sana nampak adanya untuk grup A merupakan perlakuannya informasi ekonomi yang baik dan B merupakan informasi ekonomi yang baik dan informasi lingkungan yang buruk, dan yang C informasi ekonomi yang buruk, dan yang D informasi ekonomi yang buruk dan informasi sosial lingkungan yang baik. Hasilnya menunjukkan bahwa informasi sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi keputusan manajer. Hal ini dapat dilihat bahwa temuan peneliti menunjukkan meskipun manajer proyek mengalami manfaat ekonomi dan juga mereka melihat efek dari proyek tersebut berdampak buruk terhadap masyarakat dan lingkungan, mereka akan menghentikan proyek. Dengan kata lain, bahwa hipotesis yang pertama menyatakan manajer yang diberikan informasi ekonomi yang buruk dan informasi sosial lingkungan yang baik lebih mungkin untuk melanjutkan proyek dibandingkan manajer yang hanya menerima informasi ekonomi yang buruk. Selain itu, hipotesis yang kedua menyatakan bahwa manajer yang diberikan informasi ekonomi yang baik dan informasi sosial lingkungan yang buruk lebih cenderung tidak melanjutkan proyek daripada manajer yang hanya diberi informasi ekonomi yang baik. Untuk membuktikan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Borkowski dan Ugras yang mengatakan bahwa mahasiswa perempuan menunjukkan sikap etis yang lebih kuat dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki. Untuk itu, si peneliti ini juga mencoba membuktikan hal tersebut. Namun, hasilnya belum menunjukkan yang signifikan sehingga hipotesis peneliti sebelumnya masih dikonfirmasi. Bagaimana sih hasil diskusi dan kesimpulan dari penelitian ini? Penelitian ini menemukan bahwa manajer mempertimbangkan informasi sosial dan lingkungan dalam mengevaluasi proyek mereka. Hal ini didukung dengan teori stakeholder yang telah dibahas sebelumnya. Implikasi utama dari penelitian ini yaitu pentingnya penyajian informasi sosial dan lingkungan oleh akuntan manajemen, karena informasi sosial lingkungan dapat menjadi sumber informasi dan juga mengubah perilaku manajer menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial. Dan juga dengan pendekatan instrumental, ini akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, karena meningkatkan kinerja sosial perusahaan dapat meningkatkan kinerja ekonomi. Sehingga pentingnya penyajian informasi sosial dan lingkungan oleh akuntan yang dapat didorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini merupakan studi akuntansi pertama yang meneliti efek informasi sosial dan lingkungan pada keputusan para manajer, terutama pada konteks Asia yang menggunakan pendekatan eksperimental. Penelitian sebelumnya hanya meneliti dampak informasi sosial dan lingkungan terhadap pemangku kepentingan eksternal seperti investor, sehingga penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu terkait penggunaan informasi sosial dan lingkungan dalam bentuk kualitatif. Informasi kualitatif memiliki kelemahan, yaitu sulit untuk dibandingkan. Keterbatasan lain dari penelitian ini yaitu si peneliti tidak mempertimbangkan karakteristik individu pembuat keputusan. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya bisa mengatasi keterbatasan dari penelitian ini. Sebagai contoh, misalnya penelitian di masa depan menggunakan percobaan berbagai kasus, atau juga dapat menggunakan pendekatan yang berbeda seperti metode survei.